Kalau kalian dulunya adalah konten kreator pemula dan sekarang udah naik kelas, pengen cari lighting bagus, ini kebetulan ada satu lighting, mereknya profesional, bagus punya, dan zaman sekarang itu brand-brand yang bisa dibilang terkenal gitu udah banyak banget, terutama di dunia lighting. Bahkan merek Imbex saya sekarang udah mulai mantap barangnya itu, walaupun kelasnya memang kelas bawah dan menengah ke bawah gitu. Nah, di sini ada satu lighting yang kelasnya ini adalah kelas atas punya, dan ini adalah lighting Vesico, tipenya Radiance 200 GA ya, yang artinya dia powernya 200 watt. Jadi kita langsung aja buka, karena lightingnya ini 200 watt dan di studio ini lighting dengan power terbesar itu cuma 150 watt ya. Ini ada app-nya, jadi dia mempunyai aplikasi, mantap ya. Kalau kalian beli yang murah-murah, dia cuma pakai remote punya, belum ada app application-nya. App application nggak tuh, English banget. Nah, ini kita buka. Terus di sini ada kabel power. Kabelnya ini panjangnya 5 meter. Kita lihat dulu untuk colokannya seperti ini punya. Sip, kita dapat lightingnya dan juga ada reflektor. Untuk mountingnya seharusnya Bowens, dan nanti kita bakalan coba. Oke, untuk reflektornya seperti ini, dan seharusnya nggak kita pakai karena di sini banyak banget softbox dan kita lebih pakainya itu softbox ya dibandingkan ini ya reflektor ya. Dan ini adalah lightingnya Vesico Radiance 200 GA. Langsung aja kita tarik, wah 1 2 3 sap. Jadi buat yang masa kecilnya pernah makan ini dan kalian kira ini adalah bagian dari jajanan dan fungsinya ini supaya nggak lembab gitu. Nah, selamat, masa kecilnya Anda tolol. Sekarang aku belum pernah kira makanan nih, cok, sumpah. Jadi kita singkirin dulu, dan ini dia di lock supaya apa? Supaya kau nggak bisa lihat, nggak gitu, supaya aman dan terlindungi gitu. Ini kita buka, kemudian kita putar, dan untuk dalaman lightingnya seperti ini. Dan ini dia memiliki pelapis kaca pelindung, jadi biar aman kalau misalkan terjadi benturan atau apa, dia nggak langsung ke modul cahayanya. Oke. Dan dari segi build quality ini berat kali, dan kalau misalkan penutupnya aja sekeras itu. Yang pertama kita bakalan tes build quality-nya dulu, dan selanjutnya nanti kita bakalan timbang untuk bobotnya. Oke, untuk build quality padat. Wih, padat kali. Tapi dia materialnya masih plastik ya. Sementara di beberapa seri Godox bahkan yang standar dia sudah pakai besi, aluminium. Nah, ini dia masih plastik, tapi plastiknya kokoh, aman. Dan sekarang kita bakalan timbang untuk beratnya ini seberat apa. Fungsinya aku timbang ini untuk ini ya, supaya kalau kalian mau bawa ini sebagai alat produksi, kalian tahu gitu berapa kilo dia. Bobotnya itu sekitar 1,4 kilo dan tergolong lumayan ringan untuk power yang segitunya. Dan kalau kita lihat di sini, di dalamnya ini ada sirip-sirip supaya tidak panas, dan seharusnya ini dia durable karena kalau kita lihat dari hardware-nya udah proper banget, karena dia powernya 200 watt, udah pasti kecerahannya tinggi banget. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian mountingannya ini seperti biasa, dan di sini dia yang spesial, dia ada satu lubang tambahan lagi. Seharusnya lubang kecil ini fungsinya untuk jepit misalkan stand tambahan atau besi tambahan. Nanti kita bakal lihat deh, jadi kalian jangan skip. Jadi untuk settingan angle-nya ini dia mulus. Oke, gerakannya mulus, nggak patah-patah, nggak tak 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 tak. Nah, biasa lighting murah kan kayak gitu kan. Ya, Imbex juga kayak itu, biasa lighting murah kayak gitu. Nah, kalau ini smooth ya. Bagian belakang terdapat dim, terdapat CCT, dan ini ada slot kabel power, dan ini ada on off. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngetes dulu untuk powernya, dan ini kita colok dulu, dan ini nanti bakalan langsung kita konekkan ke aplikasi ya. Jadi sabar dulu. HP Studio udah aku sediakan, dan sekarang tugas kita adalah, dan ini coba kita nyalakan. Anjay, kukira nggak nyala tadi. Wush. Untuk LED-nya ini proper banget, dia bukan LED ecek-ecek, ini beneran layar ya, layar yang ada notifnya, dan ini remove the protection film ya. Aduh, sayang sih masih baru, tapi ya karena kita review apa boleh buat. Sap, seperti ini kurang lebih. Ini untuk kecerahan maksimalnya segini. Anjay, terang kali, cok. Oh, ini channel. Oke, jadi dia bisa berapa channel bisa diatur. Jadi dia sekali sinkron untuk banyak lighting. Oke, ini untuk Kelvinnya bisa kita atur. Mulai dari 6500 yang paling putih, dan yang paling kuning itu 2700. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk efeknya ada di aplikasi. Jadi kecerahannya seperti ini. Macam di surga gitu ya kan. Sekarang kita matikan dulu karena kita bakalan install untuk aplikasinya. Oke, jadi sekarang kita bakalan hubungkan lighting ini ke aplikasi yang sudah tersedia. Jadi step pertama itu kalian scan dulu. Aplikasinya sudah ada di buku ini, App Store ataupun Play Store. Tinggal kalian scan kemudian download gitu. Setelah itu pastikan Bluetooth-nya sudah menyala. Kita add dulu, add scene, misalkan ini lighting studio.
Misalkan notch-nya bisa kalian tambah, kemudian setelah itu kalian tinggal klik aja. Setelah itu kita langsung pencet like, dan dia langsung ngebaca Bluetooth-nya. Dan kalau misalkan ngebacanya ini lama, kalian tunggu aja ataupun kalian back Bluetooth kemudian masuk lagi, dia bakalan terbaca gitu. Kemudian kita pencet connect, kita lihat aja hasilnya. Nah, LED 200GA 009. Nah, ini channelnya 009. Dan kalau untuk light groupnya ini adalah, kalau misalkan kalian punya 5 lighting Visico ini, ya udah kalian bisa add ke grup gitu. Misalkan semua lighting. Semua. Oke, cuman karena ini lightingnya satu, kita nggak bisa ya, kita nggak bisa masukin, dan kita tes yang satu device aja. Ya, mudah-mudahan Visico kasih 5 lighting ya kan. Jangan tanggung-tanggung, bos. Jadi sekarang kita coba lihat CCTV modenya. Untuk CCTV modenya seperti ini, bagian temperaturnya bisa kita scroll ya. Seperti smart lamp kayak Bardi gitu kan, setting aplikasinya kayak gini kan. Terus ada persatuan juga bisa kita klik. Kemudian dim ini artinya kecerahan, dan di sini ada kecerahan dari persentase juga, dan GM ini nanti kita bakalan coba lebih lanjut. Untuk efeknya ini FX ada banyak. Ini kita pasang dulu deh mending ya lightingnya, karena kalau misalkan kita demonya dalam posisi kayak itu kayak kurang pas sih. Ini kebetulan di samping aku kan ada lighting Ibex nih. Nah, aku curi aja dulu softboxnya karena mountingnya ini sama-sama Bowens. Cara pasangnya itu ya kayak lighting pada umumnya gitu. Nah, tinggal sesuaikan aja lubangnya ini. Nah, tahu kalian cari lubang kan? Nah, ini. Oke, tinggal kalian masukkan, kemudian, klek, udah selesai. Maka lighting pun siap kita pakai. Jadi sekarang kita langsung pasang aja deh ya, biar kita enak untuk demoinnya. Langsung kita pasang di leg stand. Dan ternyata lubang kecil tadi ini, yang ada lubang kecil, ini untuk umbrella ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang di umbrella, kalian nggak perlu mounting tambahan lagi, sudah tersedia di lightingnya. Oke, aku setupnya ini lebih dekat ya, supaya kalian nampak juga lightingnya gitu. Oke, sudah terkoneksi. Jadi dari cahayanya ini nampaknya lebih soft ya, lebih bagus daripada Ibex ya. Iyalah, harganya aja udah jauh ya. Kelas-kelasnya ini kayaknya di Godox lah. Sekarang kita bakalan tes 5%-nya segini, kalau 100% gimana? Terang kali cuy. Jadi kita pakai 25% aja. Cukup responsif ya. Ada delay sekitar 1 detik ketika kita klik, tapi it's okay. Dan untuk temperaturnya kita buat yang paling pas itu segini. Dan sekarang kita bakalan cobain efeknya. Efek pertama itu adalah efek strom. Ini adalah efek petir. Kalau misalkan kalian mau buat film tapi ada efek-efek petirnya. Dan battle kita matikan semua lightingnya ya. Jadi bener-bener kayak sinema nggak sih? Misalkan kalian lagi aduh, kayak ketembak mataku ini bah. Sinematik sih sebenarnya nggak semua lightingnya mati ya, dia ada sedikit di bagian samping biar lebih sinematik. Oke, jadi di sini ada settingan 1 level, jadi dia cuma 1 level. Kalau misalkan 2 level itu dia seperti ada 2 layer, dan 3 level ini dia ada 3 layer gitu. Kecepatannya juga bisa kita atur kalau kalian mau petirnya disco, nah kayak gini. Ini mas sakit, sakit. Karena aku nggak pernah main film ya, jadi aku nggak nyangka juga orang yang buat film itu ternyata matanya lumayan sakit juga gitu. Kemudian ada bad bloop. Oke, jadi bad bloop itu seperti ini. Kemudian ada efek TV. Nah, kalau misalkan kalian mau buat film, sampingnya itu kayak ada TV gitu. Nah, ini lampu-lampu TV-nya ada. Oke, kemudian ada candy. Ini lilin. Torch ini adalah api unggun, ini firework, ini kembang api, dan ini ada mode SOS. Jadi kalau untuk efeknya kurang lebih seperti itu aja. Ini untuk preset dan ini CCTV modenya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan secara fungsi ini bagus sekali. Ini aku stop record dulu, nanti habis memori. Oke, capek editor nanti. Oke, jadi secara fungsi lighting ini bagus banget. Dan kalau kalian mau lihat perbandingan antara kedua lighting, nah ini kalian silakan cek aja ya. Ini di sebelah aku adalah lighting murah yang mereknya tidak usah disebutkan. Dua lighting di belakang aku adalah lighting murah, sementara lighting di sebelah kiri aku adalah lighting Visico. Secara CRI sih kalau untuk sekilas mungkin nggak gitu nampak ya, tapi kualitasnya nampak banget bahwa yang Visico ini cahayanya ini lebih natural cahaya matahari karena CRI-nya sudah 98+. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Efeknya udah kita lihat, bobotnya udah tahu, kabelnya ini panjang banget, dan aku rasa lighting ini rekomendasi banget. Terutama fitur yang mau kita cari adalah kalau misalkan kalian punya setup YouTube seperti ini dan kalian nggak mau repot untuk ngurusi lightingnya satu-satu. Kalau aku kan biasa satu-satu nih, ini setting,
ini setting, tapi sih settingnya sekali aja sih. Tapi semua setup itu kan kondisinya berbeda, dan kalau kalian syuting film ya, film kecil-kecilan gitu, atau ya semi-semi profesional pun bisa. Atau kalau misalkan kalian shoot film profesional, komersil dan lain-lain, ini udah bisa banget karena dia ada settingan groupnya. Jadi ya kalian punya lightman yang satu untuk pindahin lighting, yang satu lagi setting dari aplikasi. Jadi kan efisien, karena di dunia produksi itu efisien is everything bosku. Nah, jadi efisiensi itu adalah segalanya, dan apabila ada cara yang paling efisien, maka biasanya orang produksi itu siap membayar mahal gitu. Makanya lighting ini rekomendasi banget, no debat, fiturnya lengkap, ada aplikasinya, dan aplikasinya ini juga responsif. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian mau cek link pembelian termurah, kalian cek aja di konten deskripsi, dan secara overall ini bagus banget. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Aku Henry Kian dari Meja Unbox, bukan sekedar unboxing. Sampai jumpa.